Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Berbahagia sekali pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk menyaksikan sekaligus mendalami lebih mengenai sekolah kader bangsa. Ini adalah tayangan kita yang pertama mengenai satu tema yang akan diangkat oleh sekolah kader bangsa. Ada 4 filosofi dasar dari sekolah kader bangsa, yaitu jujur, peduli, berani, dan pintar. Untuk lebih mengenal lebih dalam apa itu sekolah kader bangsa dan filosofinya, dan untuk filosofi yang tema kali ini yang pertama, kita akan berbicara filosofi yang pertama, yaitu mengenai kejujuran. Untuk itu saya persilakan Rektor Sekolah Kader Bangsa Bapak Agus Heriwono untuk menyampaikan apa sih itu sekolah kader bangsa dan filosofi pertama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini satu hal yang sebetulnya terinspirasi dari beberapa informasi atau berita-berita dalam awal tahun ini, ketika negara ini nyata masih memerlukan bagaimana membangun karakter sebuah bangsa yang ideal. Nah, terlintas saya ingin mendirikan sebuah sekolah yang tidak di gedung, tidak di kampus, tapi di pelataran seperti ini, ya. Harapannya nanti semua bisa mengikuti pelajaran-pelajaran dari para tokoh, kalau ada yang mau. Kan belum tentu ya tokoh ya. Jadi kita ya menokohkan diri aja dulu sementara, ya kan. Nah, insya Allah nanti kalau memang ada teman-teman dari tokoh nasional yang mau hadir di sini, saya senang sekali karena ini sifatnya mendidik masyarakat tentang bagaimana kita menjadi seorang bangsa, seorang anak bangsa yang punya berkarakter sesuai dengan harapan orang banyak, ya. Founding Father kita juga sudah mengatakan kita perlu berkarakter, khususnya anak-anak muda di sini. Nah, sekolah kader bangsa ini sebetulnya ingin membagikan ilmu-ilmu yang selama ini dimiliki oleh para intelektual papan atas, kita intelektual papan bawah, ya. Dan jadi kita mencoba. Yang penting dalam program ini kita bisa memberikan sharing, ya. Nah, yang menjadi narasumber di sini justru rakyat. Nah, ini rakyat-rakyat kita nih, Pak. Dari mana nih Pak Koko, rakyat-rakyat kita nih? Ya, nah, untuk lebih lanjut hadir di studio kita hari ini mewakili rakyat. Itu yang pertama adalah Bapak Buyung. Itu dari kebagusan. Kalau namanya dari orang. Kemudian ini generasi milenial Dari Padang dia kan, namanya Buyung. Betul Pak? Betul ya? Betul Pak, cuman turunan Jawa, Sugeng. Oh, Sugeng Buyung. Kemudian yang kedua ini milenial dari desa juga, yang datang ke kota untuk kuliah, menginginkan satu cita-cita setinggi langit. Ini Ulfa. Dan yang ketiga ini dari masyarakat Betawi, asli Betawi. Ini Pak Lukman tinggal di Jagakarsa. Tentunya kita juga harus ingin mendapat masukan dari baby boomer juga, tapi kelihatannya masih muda ya. Tapi usianya sudah over 50, di atas 50. Bapak Roli. Ya. Oke. Yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Koko ya, bahwa kita akan mencoba mengupas atau meneguhkan sebuah persatuan untuk menuju Indonesia maju. Bangsa ini hanya akan bisa maju terus-menerus ketika ada 4 hal dasar yang harus dimiliki oleh para pengisinya. Artinya pengisi itu ya rakyat kita ini semua. Orangnya harus jujur, orangnya harus peduli,
orangnya harus berani, ya jujur nggak berani ya repot ya. Yang terakhir pinter, ya pinter belajar, ya, pinter toh nggak bisa, pinter kalau nggak jujur kan repot, ya kan. Nah, ini saya ingin tanya ini sama narasumber saya nih, sama Pak Buyung nih. Pak Buyung, ini kan kalau saya baca-baca di koran ini kan banyak orang ketangkep ya Pak Buyung ya. Ada yang taruhlah ada perusahaan penerbangan besar, dirutnya kena ketangkep. Kemudian kemarin ada juga asuransi besar ketangkep. Banyak orang-orang yang ketangkep karena korupsi. Menurut Pak Buyung gimana nih kok bisa seperti itu ya Pak Buyung? Kok ada orang mau korupsi, kenapa? Iya, gimana Pak? Siapa Pak? Mana ya, namanya ya kebutuhan Pak ya, kita kan nggak tahu, udah ada sumpah, udah ada janji begini ya kan. Tapi yang namanya kebutuhan ya mungkin mereka kilap apa gimana tuh nggak tahu lah mereka ya. Oh, apa, kilap ya? ya Pak? mungkin kilap apa gimana gitu. Ya, kilap. Kalau Mbak Ulfa gimana? Mbak, gimana? Menanggapi penambahnya korupsi itu, kenapa mereka masih ada korupsi? Karena mereka korupsi itu ya mungkin integritasnya masih rendah. Oh, integritasnya. Ya. Tidak takut pada yang di atas dan yang menciptakan dia. Oh. Karena dia sudah tidak takut lagi sama sumpah kan. Oke. Terus ada lagi? Terus intinya untuk kebaikan dan kemajuan Indonesia harusnya para pemerintah yang korupsi atau mungkin perusahaan-perusahaan BUMN seperti itu yang korupsi harus sadar diri lah. Intinya gitu. Sadar diri loh. Pak Lukman gimana? Pandangan Pak Lukman nih dari orang Betawi ya. Kalau menurut saya Pak, itu mungkin dia terkontaminasi sama lingkungan juga. Oke. Lingkungan karena satu profesi itu karena banyak lingkungan yang mendorong mereka untuk berbuat nggak jujur. Itu bisa juga karena ada terpengaruh dari faktor pertama dari istri, juga ada tuntutan-tuntutan. Oh, menarik. Tuntutan istri itu ya? Tuntutan istri itu atau anak atau siapa. Mungkin Ya. itu aja dari saya. Oke. Nih Bang Roli gimana Bang Roli? Pandangannya? Ya, kalau saya lagi-lagi tadi seperti yang dikatakan di awal, itu adalah fondasi ya, mengenai mental dan moral pejabat. Dia kan mewakili sebuah, apalagi BUMN, itu kan sebuah artinya dana anggaran yang digunakan adalah anggaran dari rakyat ya, negara. Jadi kalau tadi dikaitkan dengan tuntutan, saya lebih cenderung tuntutan dari istri muda mungkin ini. Itu ya. Ya, Karena jadi ada tuntutan ya. Simpenan Pak. Jadi apapun yang dilakukan oleh dia dianggap ya sah menurut dia. Oh. Ya, itu padahal salah. Ya. Dan terbukti sekarang. Muncullah sekarang kerajaan-kerajaan baru Pak. Oh, oke. Ya kan, karena tidak percaya itu tadi. Oke, jadi begini ya, tadi menarik itu pandangannya teman-teman bahwa kalau ada pejabat yang korup itu karena tuntutan istri, ada karena nggak berakhlak, nggak takut lagi sama Tuhan. Pak Buyung tadi ngomong apa Pak Buyung? Kilaf. Kilaf, karena orang kilaf itu ya kilaf ya. Iya, lupa ya. Ini banyak orang kilaf gitu kan. Nah kalau Pak Roy kan apa tadi lingkungan, tadi siapa yang ngomong? Mental moral. Lingkungan ya, Pak. Kalau Ya. Karena lingkungan, nah ini menarik. Lingkungan mempengaruhi pejabat sehingga dia bisa berkorup. Lingkungannya ini apa? Mungkin Mas Koko, lingkungannya apa yang dimaksud dengan lingkungan? Mungkin Pak Ya, mungkin barangkali yang dimaksud lingkungan Pak kalau Lukman ini lingkungan keluarga, lingkungan komunitas, ataupun lingkungan di pekerjaan. Yang Oke. itu. Dan juga yang mungkin bisa menjadi faktor pendorong mungkin Pak Lukman ya, itu faktor gaya hidup. Karena kalau kita lihat pejabat itu secara materi sebetulnya sudah cukup, tetapi karena mungkin lingkungan mendorong
supaya gaya hidupnya lebih wah gitu ya, mungkin betul. Jadi mungkin akhirnya terciptalah hal-hal yang tidak jujur. Oke, ini menarik kalau saya mau mensoroti soal lingkungan ini, karena kalau dari istri ini luar biasa. Nanti kita uraikan sedikit ya. Saya menarik. Jadi kalau pandangan saya bahwa kenapa Pak Lukman bilang lingkungan. Lingkungan kalau seorang pejabat itu macam-macam, ya. Lingkungan itu mempengaruhi pemerintahan, partai, komunitas mereka. Itu lingkungan. Ada desakan, ada permintaan dari sana sini, dari ada kewajiban. Itu lingkungan. Itu mungkin barangkali ya kan. Jadi kalau orang bilang katanya setorannya kurang gede, ya kan? Atau kalau takut setorannya nggak kurang gede, maka harus korupsi. Nah, sehingga dia bisa store. Nah, store-nya kemana? Ini yang saya nggak tahu, ya. Tapi itu barangkali yang masuk setoran ya. Jadi begini, tadi kenapa mereka masih mau korup padahal sudah kaya raya, ya kan? Nah, ini penjelasannya nanti kita akan cari yang lebih tahu dari tokoh-tokoh berikutnya. Tapi sementara kita coba bahwa kenapa dia korup. Benar Pak Buyung tadi, ya, orang gila karena nggak pernah sholat, jadi gila, ya kan? Berarti ibadahnya mungkin kurang, kan gitu. Jadi orang nggak fokus, ya kan? Tadi nggak takut lagi sama Tuhan. Kemudian karena tuntutan istri, ya betul. Nah, ini juga satu hal. Jadi kalau kita tuntutan istri ini membuat suami merasa gengsinya kurang. Tuntutan anak minta mobil, padahal belum mampu beli mobil. Tuntutan anak minta apa? Sepeda, padahal belum tentu beli sepeda. Sementara bapaknya gajinya kecil. Nah, itulah akhirnya menjadi koruptor. Koruptor itu bukan harus dari perusahaan besar, itu di perusahaan kecil pun bisa. Nah, tuntutan ini menarik sekali. Untuk itu mungkin ya kita sebagai bangsa harus selalu introspeksi, ya, selalu cari berpikiran apakah harus itu yang kita lakukan. Masih banyak, ya kan? Nah, untuk itu siapa yang mencoba bisa menambahkan atau memberikan pernyataan lain, monggo, silakan ini yang mau ya. Ini dari komunitas-komunitas ada ini, yang ada ini. Ya, Pak Edi dari komunitas rakyat miskin tapi jujur. Lalu tes ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya mewakili dari komunitas rakyat miskin tapi jujur. Cukup menarik sekali pembicaraan dari teman-teman yang sudah saya dengar sedikit karena membahas masalah korupsi. Karena masalah korupsi itu memang bisa terjadi di mana aja, baik di kalangan perusahaan terbesar maupun yang terkecil, maupun dari lingkup yang paling terkecil adalah keluarga. Jadi sebetulnya kalau suatu negara dari korupsinya terlalu besar, itu mungkin dari faktor keluarganya dahulu yang harus diperbaiki, mungkin seperti itu awalnya. Dan sekarang bagaimana menyikapi masalah ini yang sudah merupakan tradisi yang sebetulnya sudah lama sekali sudah kita ketahui, dan semakin lama bukannya semakin berkurang malah semakin bertambah. Dan itu bagaimana solusinya untuk mengatasi hal tersebut, dan bagaimana juga untuk menyikapinya untuk jangan sampai terulang dan tidak akan terjadi lagi seperti ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edi dari komunitas rakyat miskin tapi jujur. Ini satu hal yang menarik pendapatnya, bahwa fondasi utama dari kita untuk bisa mensikapi supaya kita tidak korupsi adalah membentuk keluarga yang baik. Dan itu biasanya dengan keluarga yang baik itu sikap-sikap seperti ini biasanya akan tereliminasi.
Mungkin pandangan dari teman-teman yang ada di depan sebagai narasumber mungkin ada pandangan lain. Ya mungkin menurut dari saya ya, mereka tuh harus belajar mencari lingkungan baru. Maksudnya itu lingkungan orang-orang yang sholat, yang orang-orang yang suka ibadah gitu. Terus yang pertama ya pergaulannya dihindari sama orang-orang yang begituan. Ya intinya yang suka korupsi. Jadi dia harus bergaul sama rakyat-rakyat biasa atau yang jujur, yang bisa dipercaya gitu. Jadi dia bisa belajar dari lingkungan orang-orang susah gitu. Jadi intinya supaya bergaul dengan komunitas yang baik gitu lah. Orang-orang baik. Ya. Mungkin ada yang lain. Ya Pak Lukman, silakan Pak Lukman. Kalau menurut saya lebih baiknya dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama itu, dan jangan lupa sholatnya itu jangan ditinggal untuk menjaga tidak jadi korupsi atau kejujuran, terutama diutamakan tepat pada waktunya. Kedua, kita suruh banyak bersyukur apa yang telah kita dapatkan, dan apa yang kita cita-citakan nanti kita serahkan aja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu setiap istiqomah dalam menjalankan sesuatunya. Ya. Kalau masukan dari saya sendiri, bagi pemerintah yang korupsi di Indonesia ini sebetulnya harus ditegaskan hukumannya. Seperti di negara Chinese ataupun Jepang, di sana kalau korupsi harus dihukum mati. Oke. Kalau biasa tepuk tangan dulu. Sepakat dengan tadi saudara Edi ya, mewakili rakyat miskin jujura ya, dari keluarga. Alhamdulillah saya kebetulan punya putra 2 ya, yang sampai hari ini 1 sudah menikah, 1 masih sudah kerja. Saya merasa saya tidak pernah dibohongi, Pak. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Tidak pernah. Artinya di rumah itu kalau dia bilang dia mau kemana tuh betul-betul mau ke satu tempat, jadi tidak pernah. Dan itu yang sebetulnya saya juga tidak terlalu keras mendidik anak saya. Jadi kembali lagi tadi ya, soal ibadah itu perlu, lingkungan. Kemudian mungkin dulu ada ini istilahnya Pak Kus, BP4 ya. BP4. Apa itu masih bisa dikaitkan, artinya masih dengan kondisi sekarang ini? BP4 itu menurut Pak Kus masih perlu kayaknya untuk, apalagi untuk kalangan para pejabat di ini ya, untuk kembali lagi soal mental tadi kan, moral. Itu aja. Oke. Ya, ini pandangan-pandangan teman-teman ini sebetulnya pandangan yang asli gitu ya, bahwa orang larinya ke spiritual, yang puasa, kemudian sholat, kemudian ya kalau orang yang non muslim kayak ke gereja, artinya beragama yang benar kan gitu ya. Nah, itu bagus. Dan kalau tadi Balfa menarik pandangannya, ya kayak negara lain aja, hukum mati kan gitu. Nah, soal hukum mati ini kita belum menganut konstitusi seperti itu. Jadi undang-undang kita belum sampai ke hukuman mati. Jadi masih ada hukuman yang bisa paling lama kalau nggak salah 20 tahun ya. 20 tahun ya. Oke. Atau seumur hidup, nggak sampai mati. Nah, ini menarik. Jadi ada rakyat juga yang suka atau yang maunya ada ketegasan hukum sampai hukuman mati, gitu ya. Ini serius setuju? Setuju, luar biasa. Tepuk tangan dong. Nah, kalau dikaitkan dengan BP4 tadi itu masalah Pancasila ya, Badan Penghayatan Pengawas, dan sekarang namanya bukan BP4 lagi, namanya apa namanya? BPIP BPIP ya, pengenalan Pancasila. Ini bagus.
Cuma memang lebih bagus kalau pelaksanaannya lebih merakyat. Iya, implementasinya. Jadi jangan hanya sekedar di kampus atau di ruang-ruang ber-AC, tapi ruang-ruang seperti ini juga diisi dengan itu, pengenalan Pancasila. Nah, menarik. Contohnya pengenalan Pancasila yang terkait dengan tadi kejujuran. Ini pertanyaan terakhir nih, sesi terakhir nih. Kita tadi sudah bahas tentang orang harus jujur, pejabat harus jujur kalau perlu. Nah, tapi kan kita punya anak nih, ya kan? Tadi Pak Roy sudah bagus tuh, contohnya anak saya terasa tidak pernah bohong tuh, kan itu. Ya, saran atau pendapat Pak Buyung, Pak Sugeng Buyung ini, bagaimana supaya anak ini ketika nanti dewasa supaya jujur, punya pandangan nggak? Sorry, kasih itu. Itu lebih bagus sekali, Pak. Kalau kita tuh harus sering-sering mendidik anak kita itu tentang ya kejujuran, etika, apa segalanya itu yang berbau kebaikan gitu. Jadi kita harus tegas, betul-betul tegas. Ya dalam arti kata tegas itu ya disiplin mengatur anak-anak itu aja. Jadi itu apa dimasukkan ke sekolah pengajian apa gimana, lingkungannya juga kita harus perhatikan, pergaulannya itu paling utama sekali. Jadi itu menurut saya. Oke, Bapak punya pandangan bagaimana cara mendidik anak supaya tadi anak kita tidak jadi perampok? Karena belum nikah jadi belum. Tapi boleh pandangan boleh aja. Pandangan sih boleh aja. Boleh aja. Ya, kalau menurut saya sih harus dari dini menanamkan kejujuran sih Pak pada anak. Satu lagi pentingnya attitude juga. Kan di Indonesia sendiri kan masih minim sopan santun. Minim sopan Banyak ya santun. anak muda sekarang. Oke. Ya, Depan. ada pandangan? Ya, kalau menurut saya mendidik anak yang jujur itu emang agak sulit ya. Ya, kalau menurut saya sih tentu kita tekankan sama keagamaan aja ya. Karena segala sesuatunya itu kan dari lahir aja kita udah bacaan azan supaya anak itu berkembang, karena itu yang pertama mengingat kepada Allah, dan apapun yang dia kerjakan di dunia itu di sampingnya ada malaikat, jadi dia harus jujur gitu. Kita tekankan ada malaikat ratib dan atib ya kan. Nah di situ kita tekankan supaya dia tuh, oh iya kita mau ke sini, oh iya ada Allah di sini, oh iya ada Allah di sini, oh iya, jadinya kita tekankan keagamaannya aja Pak. Oke. Pak Roy, barangkali tadi kok bisa nanya seperti itu? Ya, lagi-lagi tadi basicnya adalah agama Pak. Jadi emang dari kecil anak saya tuh, saya sambil memanggil suruh ngaji juga sih. Oke. Rumah sampai SMP mereka masih ngaji terus. Itu mungkin tambahannya. Itu soal kepercayaan tadi juga kita nggak bisa menekan anak. Saya kasih kebebasan, tapi dengan cara ya memonitor. Yang artinya dia untuk berbuat bohong itu agak sulit. Itu aja. Dan akhirnya saya kembali lagi karena saya sibuk dengan bekerja juga. Kepercayaan yang paling kita tanamkan di rumah adalah seorang ibu. Ibu, jadi istri saya itu yang betul-betul, jadi saya berterima kasih pada istri saya. Itu saya kira Pak. Oke. Teman-teman semua, perbincangan kita hari ini. Tapi sebelum kita menutup perjumpaan kita, Pak Kus Heriwono barangkali akan memberikan semacam kesimpulan apa yang kita bicarakan hari ini dan kedepannya seperti apa yang kita harapkan. Dan insya Allah minggu depan kita akan berbicara lagi mengenai filosofi kedua dari Sekolah Kerja Bangsa mengenai kepedulian. Masih kejujuran. Oh ya, jadi kejujuran mungkin kita akan ada serinya. Ya, silakan Pak Kus. Ya, saya ini menarik ya teman-teman.
menurut Pak Lukman kan anaknya untuk mencapai nanti anak ini supaya jujur dewasanya, pendekatannya agama, betul nggak? Sekolah ngaji, ya betul, betul ya. Nah, ini saya kurang sependapat. Ya, kejujuran itu tidak ada hubungannya dengan agama, tapi adanya adalah dengan perilaku, kebiasaan, benar ya? Karena banyak Pak yang orangnya itu secara agama luar biasa Pak. Bahkan saya lihat ini satu orang pejabat yang di sininya udah hitam Pak. Tuh, bener nggak? Ya. Tapi korupsinya luar biasa. Pernah lihat di koran-koran? Nah, kasus-kasus lama juga. banyak juga. Ada juga Pak, tokoh politik yang sekarang juga sedang ya mau masuk sedikit katanya tinggal tok kan gitu. Itu bukan lagi pinter agama. Wah, ngajinya bukan luar biasa. Nah, ini yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman ya. Bukan masalah agama, tapi masalah kebiasaan. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya apa Mas Mahmud, Mas Susul, behavior. Ya. Bagaimana membiasakan anak dari usia dini, kalau bukan haknya jangan diambil, gitu aja. Jadi dia merasa bahwa ini bukan hak saya. Karena kenapa di negara Skandinavia seperti Swedia itu nggak ada hubungannya. Mereka kecil-kecil, ya diajarkannya itu hanya perilaku. Ini bukan hakmu, jangan diambil. Hakmu itu seperti ini dari kecil. Kamu nggak boleh buang sampah sembarangan. Kamu nggak boleh ngomong seperti ini. Akhirnya anak, maka dalam indeks kejujuran negara-negara seperti itu yang tadi saya sebutkan, Skandinavia, Skotlandia, Swedia, nomor 1, gitu kan? Padahal di sana juga nggak ada masjid, jarang ada masjid lah, nggak ada hampir kan? Nah hubungannya gitu. Maksud saya bukan kaitannya dengan bagaimana anak ini harus ngajinya pinter kan, tapi kalau dia ngaji tapi ngambil sendal kan repot, ya kan? Kemarin saya ya kan tahu sendiri, Mas marip ikut sholat, tiba-tiba sepatu saya hilang, kan gitu. Artinya itu bukan, padahal dia habis sholat ada sepatu bagus, ya, mungkin ya. Nah ini, jadi kembali statement Pak Lukman tadi bahwa yang penting untuk membuat anak kita nanti biasa tidak mengambil hak, ya, mengambil hak orang lain, biasakan, ya. Ini Bu Leni ya dari masyarakat mana itu belakangnya Brimob. Persatuan Pecinta Hidup. Nah itu tolong ini ya, didik yang nggak haknya jangan diambil, biasakan, umpamakan ya dari mulai geser tempat duduk adiknya, atau dia menguasai yang mestinya tidak, ngambil loh, itu ngambil makanan adiknya nggak boleh, bukan hakmu, diterangin. Terus lama-lama akan menjadi kebiasaan, ya. Jadi biasa seperti nanti supaya tidak seperti Pak Edi kan gitu, ya. Maksudnya gitu, Pak Edi maksudnya Pak Edi. Ya, jadi intinya bahwa di dalam membangun bangsa ini supaya jujur itu ditingkatkan perilaku kita. Nah, perilaku kita kan udah dewasa ini, sehingga kita biasa ngambil hak orang lain kan gitu. Nah, anak kita jangan, biasakan dari kecil, dari mulai usia 2 tahun, 3 tahun sampai usia emas, golden age. Usia emas itu sampai 5 tahun, 7 tahun. Kalau ini sudah lulus, dia sampai dia tahu bahwa ini bukan haknya, kebiasaan, bahkan nanti ada uang 5.000 di depan mata dia nggak ambil. Itu yang disebut dengan kebiasaan tidak mengambil hak. Nah, ini akan menjadi dewasa sepertinya ketika dia nggak punya hak, biarpun nanti dia ngantri karena dia hanya belakang, dia nggak akan robos karena dia tahu
hak saya di belakang, orang itu di depan. Nah, perilaku-perilaku seperti inilah yang sebaiknya kita mulai sampaikan mulai didik lah pada anak-anak kita, terutama anak-anak yang usia dini, supaya kedepannya dewasanya itu punya perilaku jujur. Ya, sebenarnya itu yang diawali. Kenapa anak itu bisa berbohong tadi kan? Karena anak itu niru bapaknya. Kalau bapaknya biasa bohong, anaknya akan bohong. Ya kan? Pak, saya mau tanya dulu Pak tentang kebiasaan itu. Tentu yang pasti itu kan orang tuanya cara mendidiknya. Iya. Itu yang penting utama sekali Pak. Iya. Jadi orang tua yang mendidik. Makan gini, anak itu kita makan. Seringkali nggak lupa ya makan. Bapak mau kantor nanti pulang, adik oleh-olehin mangga. Padahal dalam kepala Anda nggak mungkin. Adik jangan nangis, nanti mama sebentar aja kok nggak kerja. Padahal kerja. Anak ini merasa ditumpukin dengan kebohongan yang merasa Anda anak supaya diem, kan gitu ya. Aduh, ma minta ini mah, iya deh, diam. Nanti mama pulang bawain pistol-pistolan. Padahal pulangnya nggak bawa pistol, anak mana mah pistolnya? Aduh, dia lupa. Berkali-kali, akhirnya anak, papa saya bohong, mama bohong. Nah, akhirnya menjadi anak juga gampang ikut-ikutan. Nanti tak kasih deh, padahal tidak. Nah, sebetulnya anak-anak usia 5 tahun ke bawah, 7 tahun ke bawah itu bersih sekali. Ya, karena ditumpukin dengan agenda-agenda kebohongan tadi, akhirnya ya lambat laun dia akan menjadi pembohong. Ya, itu kira-kira. Itu Mas. Ya. Terima kasih hari-hari ini. Jadi intinya kita hari ini berbicara mengenai filosofi pertama dari sekolah berbangsa, yaitu kejujuran. Dan ini kayaknya kalau kita berbicara kejujuran, ini sesuatu yang perlu kita dalami lebih. Oleh sebab itu kita minggu depan kita akan membahas kembali bagaimana sih sebetulnya kejujuran ini harus dilaksanakan dan bagaimana implementasi selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.